Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bagi bahan kuliah ya, tadi sore ya, untuk Oke, Pak. kuliah ke berapa ini ya? 10 ya, pas 11 ya? Kuliah 10 ya, audit database dan penyimpanan ya, atau audit basis data dan penyimpanan. CPMK 5, kuliah 10 ya. Ya ini kelanjutan dari kuliah-kuliah sebelumnya, tapi yang ingin dilihat adalah berbasis teknologi informasi. Maka judul kuliah 10 itu lebih banyak kepada pertama pemikirannya, kedua manfaatnya, ketiga bagaimana melakukannya ya. Jadi whatnya dulu, baru why, terakhir baru how. 2W 1H ya, itu intinya. Nah, audit ini di halaman 2 ya, saya sebut audit berbasis bantuan komputer atau TABK, atau computerized auditor, mencapai tujuan pemeriksaan pada prosedur audit mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Kuliah sebelumnya walaupun tidak ada tatap mukanya, sudah saya sampaikan materi software, hardware dan brainware. Nah, ini kelanjutan kuliah sebelumnya ya. Ada standar audit yang dikeluarkan oleh IAI atau IAPI ya, tahun 2011 ya. Itu tentang PSA nomor 59 seksi 327, nanti silakan Anda baca ya. Kemudian juga ada standar IAPI nomor 57 PSA ya, prinsip standar audit seksi 335. Kemudian ada dari SAS, standar audit internasional nomor 27 tentang pelaksanaan aplikasi dengan menggunakan berbasis komputer. Nah, software yang dipakai cukup banyak ya, Anda bisa lihat di situ, misalkan generalized and audit software, spreadsheet application, misalkan Word, kemudian ada lagi berbasis spread, ada berbasis aplikasi, ada berbasis database management system, dan macam-macam ya. Kemudian aktivitas TBK atau teknik audit berbantuan komputer itu ada 14 tahap ya, silakan Anda baca bagaimana caranya. Sebenarnya sama ya, kalau audit di Indonesia pada umumnya yang saya tahu ya, itu lebih banyak ke nomor 7 dan nomor 6 ya, yaitu melakukan komparasi dan rekalkulasi, sama seperti materi yang saya sudah sampaikan tentang metode hermeneutik ya, yaitu bagaimana melakukan rekalkulasi ulang ya. Itu nomor 6 dan 7, dan juga komparasi perbandingan ya. Kemudian nomor 9, hubungan antara temuan audit dengan standar audit, baik standar pekerjaan lapangan, standar pemeriksaan maupun standar umum ya. Kemudian juga nomor 10, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi dan ketepatan. Nah, presisi ya. Jadi sama dengan bidang akuntansi, yang diperhatikan itu adalah aspek reliability ya, reliability. Nah, tentu kalau dia udah reliable, pengukurannya tidak melanggar standar akuntansi, maka audit itu disebut
memenuhi standar. Jadi antara standar akuntansi dengan standar audit itu bersifat dialektik, sama seperti kuliah sebelumnya. Jadi ini adalah, kalau mau dilihat geraknya adalah dari manual ke elektronik. Maka apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt itu sebagai politea ya. Politea itu poli itu masyarakat, tea itu teknik. Jadi teknik pembuatan alat. Jadi yang dari manual menjadi teknologi. Maka ada dua aktivitas disebut vita contemplativa dan vita activia. Nah, jadi bagaimana memekanisasi proses bidang audit dari manual ke computerized. Maka dibuatlah namanya aplikasi macam-macam ini. Ini sebenarnya untuk rekalkulasi reaudit, untuk melihat presisinya ya. Jadi ada standar umum itu konten via contemplativa, ada laboran manusia laboratoriumnya untuk membuat teknik pemeriksaan, dan ada yang disebut politikal. Itu politikal itu jangan diartikan dunia politik, bukan. Politea itu menata kepentingan stakeholder, teknik supaya akuntansi atau ilmu akuntansi itu bisa dipertanggungjawabkan kepada stakeholder atau pemakai. Untuk apa nanti ya? Untuk prediksi bisa, bagi investor kreditor apalagi, di samping prediksi untuk mengontrol bisa, untuk evaluasi bisa, kemudian untuk penyusunan strategi dan anggaran tahun berikutnya dan seterusnya. Nah, jadi ada keniscayaan kalau kita lihat antara dua hal, yaitu standar akuntansi manual dirubah menjadi sistem berbasis computerized. Nah, komputer itu ya dari asal compute, menghitung ya. Jadi fokusnya pada nomor 6 dan 7 ya, rekalkulasi dan telah analitik ya. Jadi pengujian matematik untuk melihat bagaimana konsistensi antara standar dengan pelaksanaannya. Kemudian halaman berikut, halaman 3, saya bikin gambar di situ. Ini gambar kuliah sebelumnya. LK itu laporan keuangan adalah proses produksi teks, produsen dan konsumen untuk pemakai. Nah, kalau kita lihat di situ ada laporan 5 tipe laporan keuangan ya. Posisi laporan keuangan atau financial position, dulu disebut neraca. Kemudian laba rugi komprehensif. Ini berbasis IFRS ya. Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah itu nanti akan muncul bagian ilmu yang lain yang namanya analisis laporan keuangan atau konsumen pemakai. Nah, ini bagaimana kalau dibuat sistemnya, sistem manual instruktur menjadi mekanik sistem ya. Nah, dari gambar ini ya, jadi sistem dialektik, modal memahami bersifat dialektik antara apa? Antara standar akuntansi regulasi dan standar audit otoritas, baik internal audit, eksternal audit, maupun komite audit dalam rangka penerapan GCG ya, atau saya sebut di situ produksi teks prapublikasi. Nah, setelah dipublikasikan muncul 5 entitas laporan keuangan itu. Nah, paling ujung adalah pemakai, user. Nah, ini disebut metode pertanggungjawaban ya, atau steward theory ya. Steward theory itu atau stakeholder theory ya, ini adalah tanggung jawab kepada pemakai, baik pemakai internal maupun pemakai eksternal ya. Halaman berikut kalau kita lihat, nah ini ada gambar ya.
proses akuntansi manual itu gambar dari halaman sebelumnya, itu yang garis panah tebal ya, dari transaksi, dokumen, jurnal, kemudian buku pembantu ya, kemudian buku besar, kemudian laporan keuangan. Nah kalau audit dia prosesnya terbalik, jadi dari laporan keuangan mengecek sub buku besar, jurnal dan dokumen dan transaksi. Nah dari transaksi itu tentu ada satu tahap lagi sebenarnya tidak ada di gambar itu, yaitu konfirmasi, baik konfirmasi positif maupun konfirmasi negatif. Jadi alurnya bolak-balik ya. Jadi audit itu bentuknya kritik, mengkritik yang sudah dilakukan ya. Jadi ada tesisnya itu adalah standar proses akuntansi manual, antitesisnya adalah audit secara manual. Nah hasilnya adalah sintesis itu disebut laporan keuangan yang reliable. Nah bagaimana kalau dirubah dalam basis komputer ya, di sebelahnya ada computer based accounting system. Nah di situ ada database, ada jurnal, ada ledger. Ada database-nya ada di dalam komputer, itu bisa kita input untuk memperoleh kesesuaian antara kategori dengan hasil. Nah di sebelah kanan ada macam-macam ya tipe accounting software ya. Ini dipakai di semua kampus, terutama yang paling terkenal tuh Mayop ya. Kemudian ada QuickBook ya, Account Pro, macam-macam. Ini adalah software yang umum dipakai. Nah jadi kalau mengaudit computerized based system, program untuk menerima output dan program untuk menghasilkan output. Jadi proses I/O ya, I/O itu input output dengan menggunakan basis penyimpanan data. Nah di sebelahnya adalah teknik ya, bagaimana kalau dia manual dan bagaimana kalau dia berbasis teknologi informasi. Yang berbeda adalah ada tipe 3 audit, nanti kita akan lihat ya. Audit around the computer, audit the truth the computer. Jadi kalau manual tidak ada ya. Kemudian database test control tidak ada, di sistem teknologi informasi ada. Paralel simulasi juga tidak ada, tapi kalau di computerized ada. Nah ini Anda bisa baca, ada buku ya, 3 jilid ya, buku David R. Rumelhart ya. Ini saya ambil dari sana ya, David R. Rumelhart ya, terutama yang nomor paralel simulasi. Jadi paralel simulasi itu bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan audit. Oke ya. Nah sekarang itu umum ya, pengantar umum. Sekarang saya masuk ke halaman berikut ya, bagaimana teknologi informasi itu berkembang dalam peradaban manusia ya. Di situ ada saya ngambil contoh Dana Haraway ya. Dana Haraway itu yang membuat pemikiran namanya Seabrook Manifesto daripada teknologi berbasis informasi. Dia membagi 3 macam perkembangan peradaban manusia ya, yaitu mulai dari sosial Darwinisme, evolusi, kemudian dari teori evolusi itu ditemukan hukum-hukum alam yang natural, minggu lalu ada di PowerPoint saya, kemudian berubah menjadi artifisial, buatan ya, yaitu memindahkan 2 hal, yaitu antara mekanik tubuh dan mekanisme pikiran. Nah itulah asal muasal teknologi, yang natural dirubah jadi artifisial. Mind dan body, mind itu adalah prosesor Pentiumnya, dan body itu adalah yang disebut dengan hardware-nya. Lalu muncul namanya teori sistem. Teori sistem itu dengan penemuan mesin ya, mesin, teknologi dan listrik, dan terjadi revolusi industri di Prancis.
Kemudian yang fisik itu dirubah menjadi non fisik. Nah, namanya era sibernetik. Di situ era Donna Haraway mengatakan terjadi perubahan peradaban manusia dari fisik non fisik. Itu disebut era mikroelektronik. Dan semua diambil oleh teknologi. Jadi sangat minim peran manusia ya. Karena semua diambil oleh teknologi. Nah, bidang audit ada 3 di situ. Audit around the computer. Kedua, audit through the computer. Jadi ini sebagian pakai komputer, sebagian enggak. Dan yang terakhir adalah computer without computer. Jadi cybernetic. Biocybernetic. Bio itu hidup. Ya. Teknik cybernetic. Jadi makhluk hidup dibuat mati. Nah, namanya sistem. Mesin itu kan benda mati. Itu dirubah jadi makhluk hidup. Nah, jadi ada 3 ya. Munculnya pemikiran Donna Haraway itu mengakibatkan adanya audit sibernetik karena semua diambil oleh teknologi ya. Mengapa teknologi? Ya karena pertama teknologi itu enggak cepat capek ya. Kedua, dia nggak pakai perasaan, jadi kalau di input sekian ya keluarin sekian. Jadi bias subjektif, dia cenderung objektif. Jadi dengan teknologi memungkinkan pengukuran itu menjadi handal. Pertama, dia anti kelelahan. Kedua, dia nggak ada perasaan ya. Yang ketiga, dia presisinya lebih cepat dengan yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, membuat manusia pintar ya. Nah, saudara-saudara kalian, kalau Anda membuat tesis atau skripsi atau disertasi juga sama, mengolah datanya pakai software semua, tidak ada lagi yang disebut manual ya. Diolah pakai software dengan program aplikasi IFUS misalkan, atau SEM, Structural Equation Model, atau Anda pakai SPSS atau pakai aplikasi-aplikasi lain. Itu memudahkan ya, memudahkan untuk menguji ya. Tapi sama dengan kita membuat skripsi, biasanya yang kita minta ke mahasiswa itu adalah datanya. Ini kirim dong datanya ke saya olah ulang, nanti terlihat, ketahuan dia bohong atau enggak ya. Jadi sama dengan audit seperti itu, meminta data ulang aja, minta aja data ulang, kita olah hasilnya sama atau enggak. Maka yang dilakukan karena teknologinya sama ya. Jadi misalkan Anda pakai aplikasi SAS ya. Kalau di Institut Pertanian Bogor zaman tahun 2004-2005 itu mereka pakai SAS biasanya, jarang pakai SPSS. Maka yang diminta itu datanya harus dicek ulang, kita cek ulang. Jadi kalau orang ngambil data primer ya, data selama 30 tahun perkembangan inflasi. Nah, kita lihat data di BPS, benar nggak diambil itu. Jadi tujuan audit sebenarnya hanya ngecek data aja, makanya disebut tadi di CPMK inilah mengecek data penyimpanan, sejauh mana data itu benar. Nah, ada struktur data disebut atau Komdak. Komdak itu bukan yang di Polda itu. Komdak itu ada mata kuliah saya mengajar itu dulu ya. Komdak itu komunikasi data. Jadi kalau membuat aplikasi kita harus mengecek komdaknya, komunikasi datanya benar nggak. Nah, data itu diperoleh dari mana? Data itu dari suara. Jadi strukturnya begini ya, suara, data, informasi, pengetahuan, meta pengetahuan. Nah, itu harus kita cek kalau ngaudit ya. Suara itu misalkan saya tanya, ini berapa harga cabai ini? 50.000, kita catat 50.000. Jadi verbal, maka nanti ada bahasa kobol namanya. Portan, itu saya mengajar dulu ya. Bahasa kobol, bahasa portan. Kita membuat aplikasi itu dengan menggunakan language assembly namanya. Bahasa aplikasi. Nah, bahasa aplikasi dari mana diambil? Dari
rumusan yang namanya bahasa komputer itu secara umum ini sebenarnya anak untak ya, seperti 17 Agustus itu saya ajarin dulu membuat aplikasi software tertentu. Dia rumusnya pakai if then aja, bahasa Komdak ya. Nah itu kita bisa membuat aplikasi dengan cara itu. Karena itu data itu diperoleh dari mana? Ya dari suara. Nah suara kalau diaudit namanya wawancara. Wawancara itu salah satu metode inquiry data, cara memperoleh data. Nah, melalui wawancara kita memungkinkan memperoleh gambaran lebih lengkap, lebih utuh. Nah kalau udah ada datanya diolah ya sama hasilnya nanti. Jadi yang paling umum itu verifikasi data. Karena orang barat itu mengatakan begini, say without data is or lie. Jadi kalau Anda ngomong nggak ada datanya bohong. Maka data itu jangan sampai bohong, karena kalau salah data salah semua. Presisi ketepatan prediksi tidak tepat. Termasuk yang disebut di audit itu ada yang disebut dengan uji materialisme, signifikasi materialisme. Material itu berarti dia dinyatakan berpengaruh nyata terhadap kebijakan sebuah perusahaan. Tentu harus dikombinasi dengan yang namanya firm size. Firm size itu skala perusahaan. Jadi kalau perusahaannya dia menentukan yang disebut data yang bisa ditoleransi. Di statistik maka mantan Menteri Keuangan itu Bambang Sudibyo yang pernah jadi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat judul disertasi di Amerika ya, yaitu tentang bias audit sampling. Nah itu kalau kita baca disertasi itu ada perbedaan kemampuan orang akuntansi dengan orang non akuntansi untuk memperoleh data, yaitu bias judgment. Judgment itu apa? Penyimpulan. Jadi penyimpulan bisa bias kalau datanya tidak tepat. Nah presisi ketepatan data itu ada satu mata pelajaran lain yang sebenarnya harus saya ajarin tapi nggak perlu saya ajarin, Anda harus tahu itu, dan kalau tidak tahu ya gawat, yaitu metode statistik. Metode statistik itu apa yang ingin dipelajari? Teknik sampling. Teknik sampling itu bagaimana ya? Sampling itu berapa jumlah populasi untuk membuat sampel. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita pengen nyoba ini si A ini kena AIDS apa enggak. Nah cara ngeceknya gimana? Ya darahnya diambil paling berapa dikit, tapi kita bisa mengetahui bahwa dia kena DB atau kena malaria atau enggak. Sampelnya sedikit tapi bisa mewakili. Tapi kalau kita mau nyensus ilmu sosial, wah susah. Misalkan siapa presiden tahun 2024, kita bikin di situ, namanya survei. Nah jadi ada ilmu tersendiri yang harus kita dialogkan, supaya teknologi itu bisa masuk, yaitu ilmu yang disebut dengan teknik sampling. Sampling itu ada dua, statistik parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik dia datanya bersifat rasio itu angka, laporan keuangan itu rasio. Tetapi untuk memperoleh angka rasio itu kita bisa menggunakan statistik non parametrik, yaitu yang berkode N, nominal, ordinal, dan interval. Jadi data itu ada 4 kategori, NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, dari 4 data itu yang paling sering muncul di akuntansi adalah data rasio keuangan, maka disebut analisis rasio keuangan. Tapi kalau kita mau membuat dia menjadi audit with the computer, data itu harus benar. Nah data yang benar itu bagaimana caranya? Kalau tadi kita masuk ke siklus audit, maka di bukti transaksi itu, bukti yang paling kompeten, kalau Anda lihat disebut prime evidence. Ya prime evidence itu data yang paling dapat dipercaya, itu adalah data dari pihak eksternal. Itu bisa diperoleh dari konfirmasi dan bisa berbentuk konfirmasi positif
bisa berbentuk konfirmasi negatif. Jadi data dari pihak eksternal lebih bisa dipercaya dibandingkan daripada data internal. Nah, problem data, karena ini tipe hari ini kan tentang penyimpanan data. Nah, data itu harus kita uji. Mengujinya bagaimana? Yaitu pola data. Nah, pola data itu bagaimana supaya bisa diketahui? Saya kasih perumpamaan ya ke Anda. Saya kenal Anda satu kelas ini 10 hari dengan saya kenal 10 tahun, pasti saya lebih baik kenal 10 tahun. Saya kenal Anda 5 tahun dengan 5 hari, pasti lebih bagus 5 tahun dibandingkan 5 hari. Maka di dalam audit, bukti yang mendukung apa? Adalah meminta dua hal. Satu, disebut auditor pendahulu. Nah, itu harus kita minta datanya jika mungkin. Maka di dalam standar audit, dalam peraturan Menteri Keuangan sudah jelaskan bahwa harus ada komunikasi dengan auditor terdahulu. Itu kita bisa mungkin. Yang kedua, di samping dari auditor pendahulu, data yang disebut baik atau memenuhi kategori lain, itu kalau datanya memiliki tahun pengamatan lebih banyak. Artinya time series, datanya time series. Time series itu time itu waktu, seri itu seri waktunya cukup lama. Mengamati, mengenal 5 hari dengan 5 tahun berbeda. Karena itu kalau Anda lihat penelitian di luar negeri, itu biasanya seperti siapa yang paling terkenal itu, yang calon memperoleh hadiah Nobel itu Thomas Piketty ya. Thomas Piketty itu meneliti struktur pajak di Indonesia itu selama 100 tahun datanya. Jadi kalau ada mahasiswa, banyak bimbingan saya, doktor, ini kamu datanya berapa? 5 tahun Prof. Ya, 5 tahun itu bukan penelitian. Bagaimana Anda tahu cuma 5 tahun? Nggak bisa itu. Minimal 30 tahun. Itu akan terlihat yang disebut dengan kecenderungan umum. Pola-pola umum daripada perilaku dengan data itu. Karena apa? Karena di dalam perspektif perusahaan itu tidak mungkin dia cantumkan yang buruk. Selalu disembunyikan. Nah, karena itu kita bisa membaca dari pola data disebut. Jadi pola data itu kuncinya kalau ngaudit berbasis komputer dan manual, saya rasa sudah tetap sama. Kasusnya adalah melihat struktur data atau disebut komdak, komunikasi data ya. Oke ya. Ini jadi mata kuliah teknologi informasi. Sebenarnya belum sampai sana karena saya belum mau kasih kuliah itu. Kalau saya kasih kuliah itu, Anda tidak pondasi teori sistem, teori evolusi, teori pemikiran, teori sibernetik, bagaimana teknologi itu dirubah dari percobaan Miller and Urey ya, di halaman berikutnya itu. Kalau minggu lalu udah saya terangin. Itu kalau Anda lihat, coba Anda lihat ketekunan orang barat itu luar biasa di halaman berikut ya. Miller and Urey itu mencoba membuktikan dunia ini bukan ciptaan begitu aja, tapi ciptaan dari akal. Yang gambar sebelah kanan itu, karena minggu lalu nggak kuliah ya, The Origin of Life, itu dibangun dari sistem. Sistemnya diamati yang namanya proses pembentukan alam. Alam itu karena ada matahari terjadi kondensasi, nanti terus terjadi. Lalu karena alam ini nggak bisa dipelajari ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu terjadi, maka Miller and Urey membuat percobaan, membuat alam replikasi. Nah, coba Anda lihat, alam dirubah menjadi replikasi. Teknologi itu replikasi. Jadi kalau Anda nggak mau audit, itu sama dengan proses mekanisasi namanya. Mekanisasi di dalam eksperimen Urey and Miller. Urey and Miller itu kalau Anda belajar biologi tahu itu. Itu ada panci di tanak ya. Itu dianggap mataharinya menguap,
menguap, dibikin kondensasi, dilihat unsur alamnya, dan nanti bolak-balik. Dari sini dia tahu bahwa benda mati bisa menjadi benda hidup. Dieksperimenkan melalui yang namanya tabung kayak labu begitu ya. Karena ada unsur amoniak, hidrogen, metana, dan uap air, itu membentuk yang disebut dengan kehidupan awal purba manusia. Terjadi yang namanya evolusi. Nah, teknik berpikir mekanistik alam ini kemudian dirubah menjadi namanya kimia organik dan anorganik. Nah, itulah ya. Tapi itu kalau saya mau kasih kuliah itu banyak itu materinya. Tapi nggak usah lah saya buat persamaan kimianya. Sekedar Anda tahu bahwa dari unsur-unsur itu membentuk DNA. DNA itu adalah asal muasal kehidupan manusia. Maka ada istilah omni ovum ex vivo, bahwa kehidupan itu berasal dari kematian. Tapi ada yang mengatakan omni ovum ex vivo, ada vivo omni ex ovum, bahwa ada telur baru ada kehidupan. Tapi Miller and Urey membuktikan bahwa tidak ada itu. Benda mati bisa jadi benda hidup. Nah, itu disebut proses mekanisasi. Nah, saya lanjut ke sebelahnya. Di era modern juga sama seperti itu. Maka otak manusia itu disebut basis penyimpanan data. Softwarenya, software datanya ada di otak. Otak dipindah jadi jaringan saraf. Nah, karena otak nggak bisa dibelah, ya, otak nggak bisa dibelah, akhirnya dibuat yang namanya tiruan manusia. Tiruan manusia itu disebut in vitro, dirubah menjadi in vitro itu di luar tubuh, in vivo di dalam tubuh. In vitro dirubah ke luar tubuh, namanya software, dimodeling dalam bentuk matematik. Maka DNA materinya gen informasi. Nah, kalau kita lihat ada namanya sistem operasi antara in vivo di dalam tubuh dunia, maka itu orang Jawa disebut alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Jadi jagat alit, jagat gede. Jagat alit itu manusia ini, jagat gede itu alam. Jadi manusia itu sama dengan alam. Alam itu punya akal. Akalnya disebut hukum Ajek, lalu disebut ketetapan alam. Maka Newton, Einstein semua membuat hukum mekanisme alam, lalu disebut fisika alam. Satunya kimia alam. Nah, manusia karena adalah bagian dari alam, mikro alam, maka manusia itu juga punya yang disebut in vitro. In vitro dengan meniru Urey and Miller dibuatlah namanya sistem di luar tubuh, namanya sistem operasi sistem. Nah, itulah yang membuat René Descartes menjadi bapak modernitas sampai hari ini diyakini orang, karena dia membedakan tubuh mekanik dan otak sebagai pengatur struktural yang disebut dengan decision support system dan expert system. Maka ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tuh karena dia nggak cerdas, cerdasnya diambil dari manusia, dirubah jadi sistem proses mekanisasi namanya. Nah, itulah audit with the computer muncul dari situ cara ontologi. Nah, kalau Anda lihat di sebelahnya, maka ada yang disebut paling kanan atas in vivo, in vivo. Nah, in vivo dirubah in vitro. In vitro dirubah jadi in vivo. Itu dilakukan eksperimen sampai ribuan kali, lalu terdapat sebuah pola yang sama. Nah, kalau pola yang sama, lalu dibuat yang namanya bentuk computerized di luar tubuh manusia. Nah, itulah jadi komputer dia sebelahnya. Lalu ada 3 unsur yang membentuk assembly language, komputer, dan microprocessor. Ada 3 elemen, brainware dipindah jadi software, dirubah menjadi hardware, lalu menjadi teknologi informasi. Lalu ada di situ namanya sistem saraf, neural network. Nah, nanti kita akan melihat, saya akan tayangin 8 kendala dari Eko tentang kendala kenapa teknologi antar audit itu tidak tercapai maksimal. Nah, tapi sebelum itu ada yang disebut jaringan saraf, neural network.
Neural network itu basisnya apa? Kalau dalam persamaan kimia atau persamaan biologi, dia pusatnya ada di sistem saraf. Sistem saraf itu basisnya listrik. Kalau sistem hormon itu pakai zat kimia. Lalu yang ada di komputer kita ini semua adalah bentuk silikon. Silikon itu adalah proyek daripada in vitro, dari in vivo. Nah, benda hidup dirubah jadi benda mati. Lalu teknologi muncul. Nah, kalau Anda lihat, muncullah peradaban manusia sampai hari ini. Ini adalah proses mekanisasi. Mekanik itu mesin. Manusia dirubah jadi mesin. Perasaannya diambil, yang ada adalah tubuh. Dunia sebagai artefak. Nah, karena itu muncul yang disebut di dalam proses akuntansi pun diambil oleh teknologi. Lalu muncullah disebut audit with the computer. Nah, itulah sejarahnya. Jadi ini sejarahnya panjang. Saya bukan orang yang pintar ngomong, bukan orang yang pintar debat, tapi inti ilmunya seperti itu. Anda tidak bisa paham kalau Anda tidak baca, tidak dibatinkan ya. Ya minimal kalau Anda S2 sambil kerja, ya dihitung-hitung. Kalau 1 minggu itu kurang dari 8 jam Anda baca, ya alamat belum memenuhi ya. Kita boleh sekolah di nggak terlalu terkenal, tapi otak kita kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, Anda pasti tahu ini bagaimana ketekunan sebuah ilmu pengetahuan menghasilkan sebuah ideologi dari sistem-sistem hewan tumbuhan menjadi sistem mekanisasi, maka disebut dengan rekayasa genetik. Nah, sayangnya sekarang kalau kita mau bikin mana bata manusia, nah ada jurnal terkenal saya sering dikirim ya dari rekan saya yang disebut God of Particle Tuhan. Nah, itu bagaimana menemukan mata Tuhan, ada eksperimennya. Tapi masa saya cerita di sini. Itu sebenarnya karena ada unsur korosif alam. Unsur besi itu selalu merusak. Jadi kalau mau ditanya kenapa mata manusia yang bisa dibikin. Tapi ketika dirubah struktur kimianya, pada sesi ke-6 dia udah rontok semua karena dimakan oleh zat korosif. Nah, alat itu yang belum ditemukan orang. Nanti kalau udah ditemukan, ya kita bisa bikin bayi tabung di luar tubuh manusia. Bayi tabung sekarang kan bisa dibikin. Jadi sperma laki-laki dan perempuan dicampur. Nanti spermanya kemudian dibalikin lagi ke perut perempuan, suruh dia mengandung. Satu saat nanti dia bisa dibuat bersifat in vitro di luar tubuh. Jadi kita kalau Anda nonton film itu ada ternak manusia bisa diternak. Ternak manusia itu ya kalau bisa dibikin rekayasa genetik. Insya Allah deh nggak sampai 10 tahun lagi itu terjadi ya. Nah, yang berikutnya ya. Gimana audit database penyimpanan? Modelnya adalah dialektis. Bisa 2, bisa 3 sistem yang disebut dengan bioteknologi. Problemnya muncul dua problem saya rasa ya. Kalau kita menggunakan audit berbasis teknologi informasi. Ada yang saya sebut di situ tuh mimesis ya. Lihat kuliah hermeneutik sebelumnya. Baik Dilthey, Heidegger maupun Gadamer dan Schleiermacher, yaitu tentang bagaimana membuat mimetik. Mimetik itu tiruan daripada yang dibuat oleh akuntansi, dicek oleh audit. Problemnya adalah di situ kalau ada data yang sebanding, tidak masalah kalau dia sebanding. Artinya database atau basis data auditor sama dengan database audit. Nah, kalau nggak paham begini ceritanya. Kepintaran anak SMP sama dengan Anda. Nggak mungkin. Ya kalau bisa sih ya anak mercu sama anak mercu semester 2 ya sama. Itu sebanding, memori Curto Duo-nya, Pentium prosesornya sama. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau antara database auditor dan database auditi itu yang diperiksa, auditor yang memeriksa, dialektis.
dialektis antara auditor dan auditi. Proses ini disebut auditing berbasis teknologi informasi. Kalau mereka tidak equal, tidak seimbang, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau seimbang, maka running well-nya menjadi lebih mudah. Problem itu menjadi momok dalam penelitian mahasiswa juga. Lalu mereka mengkategorikan ada 2 kategori kantor akuntan publik. Akuntan publik Big Four dan non Big Four. Apa esensinya? Yaitu akibat 2 orang bertemu, encounter, tidak compatible, tidak sejajar. Tapi kalau sejajar, maka cocok. Tapi kalau tidak sejajar, maka muncul problem gap antara auditor dan auditi. Terlepas, bisa saja auditornya memang kurang, tapi auditinya lebih tinggi. Auditornya kantor akuntan kecil, kantor akuntan publik kecil, atau negara kecil dalam artian kita juga bisa ya, dibandingkan negara produsen teknologi dengan basis negara kita pengguna teknologi. Audit antar negara itu juga menjadi masalah karena ada asimetris itu bagaimana ya diterang, ketidakseimbangan ya. Jadi kalau dalam perang ya, misalkan orang Dayak itu berantem ya, orang Dayak kalau berantem, kita janjian berantem jam 9 malam di lapangan, maka harus ditentukan kamu tidak boleh bawa senjata, saya tidak bawa senjata. Kemudian apa yang kedua, berat badannya sama. Yang kedua, usianya nggak terlalu jauh, paling selisih 2 tahun 3 tahun, baru boleh berantem. Jadi harus equal. Maka dalam tinju juga sama, ada kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas super ringan, macam-macam. Itu artinya harus equal. Kalau enggak, maka teknologi ini nggak jalan dia, karena perbedaan gap. Itu problemnya. Nah, di halaman berikutnya, problemnya kalau tidak sebanding, itu selalu menjadi masalah. Nah, bagaimana yang tidak sebanding ini supaya sebanding? Ada politikal di dalamnya. Maka orang menyebut, udah deh kayak bank Mandiri itu di merger, kamu merger aja deh, merger aja. Ini kamu nggak mampu ini, suruh merger. Ya bisa juga merger teknologi. Nah, itu kalau tidak sebanding. Nah, karena pengaruh kapitalisme, artinya ideologi ekonomi basisnya adalah material, maka benda-benda material biasanya atau teknologi itu dikuasai oleh orang yang punya kapital. Maka bagi negara konsumen dan produsen teknologi itu menjadi masalah, karena ini menyangkut otonomi daripada penggunaan akses teknologi itu. Nah, tidak sebanding itu, saya kasih contoh itu A sama dengan B, itu sebanding. Tapi bisa juga A tidak sama dengan B, artinya basis bioteknologinya tidak sama, atau B tidak sama dengan A, jadi asimetris. Bisa simetris. Yang dicari itu yang simetris, yang sama ya, yang selevel ya. Maka itu tidak heran ya, kita berteman pun itu yang sesama ya, ya sama-sama sarjana, kawinnya sama sarjana. Masa Anda S2 kawinnya sama anak SMP? Ya walaupun kaya, tapi nanti Anda kerepotan. Anda mikirin sampai mana, pasangan Anda sampai mana. Memang hukum alam itu mencari keseimbangan, maka ada debit dan kredit, itu pro dan kontra. Tapi debit kredit itu ada oposisi, ada rekonsiliasi. Itu kan hukum akuntansi. Oposisi itu debit kredit. Itu harus seimbang. Jadi dia mencari titik keseimbangan. Kalau tidak seimbang repot deh. Maka bagi negara-negara yang agak terbelakang dan belum maju, ada ideologi yang mendukung itu. Orang kawin itu harus seagama. Sebenarnya kalau mau dilihat-lihat, itu untuk memudahkan rekonsiliasi kehidupan. Bukan saja sekedar janji di kampung seberang di sorga, enggak. Kalau ditanya aksiologinya dalam praktek, supaya cara makan, cara berkesenian itu lebih mudah ya. Nah, itu disebut proses daripada kesetaraan ya. Oke ya, paham ya. Halaman berikut ya, saya kasih metafora di situ. Ada gambar bajai, ada gambar
eh, pesawat pesawat Honda ya, private jet ya, ada mobil Avanza, ada mobil apa ini, saya sampai lupa, saya yang bikin nih, gawat ini. Angkut bus ya, bus reot ya. Kemudian ada gambar apa ini, helikopter ya. Nah, Anda bisa ngebayangin antara auditor dan auditi itulah saya sebut Lebenswelt. Lebenswelt itu dunia kehidupan manusia itu yang terlalu jauh gap. Maka Yuval Harari itu mengatakan 2/3 manusia itu udah tidak sinkron sekarang dengan tatanan dunia. Artinya 2/3 manusia dunia itu sebenarnya udah nggak layak jadi warga dunia. Hanya 1/3 yang layak jadi warga dunia. Maksudnya apa? Ya karena perkembangan teknologi ini ada gap penguasaan teknologi antar lapisan masyarakat. Karena di tengahnya ada saya gambar piramid struktur ekonomi, di mana kapitalisme ideologi menguasai itu. Maka saya berulang kali, mudah-mudahan Anda sempat tidak usah tahu isinya, tapi pernah lihat buku judulnya di cover di Mbak Google yang namanya buku yang dibuat oleh Yuval Harari itu. Dan buku kedua yang sering selalu saya sebut, buku daripada karangan Francis Fukuyama, The End of History and the End of the Ideology, buku Daniel Bell. Dua gambar itu menginginkan berakhirnya sejarah manusia, peradaban manusia itu karena dikuasai oleh ideologi struktur ekonomi. Jadi ada kelas ekonomi. Kelas ekonomi itu menentukan struktur bahasa. Nah, dari sini jadi kita tahu bagaimana data yang diperlukan untuk memproduksi bajai. Bajai itu kalau rusak di simpangan juga boleh didorong. Kalau mobil Ferrari mogok, hanya pabrik Ferrari dan bengkel Ferrari resmi dan Mercy yang resmi yang bisa memperbaikinya. Jadi itu mengandaikan bahwa struktur sebuah sistem audit itu dipengaruhi oleh metafora seperti di dalam gambar ini. Nah, itu menjadi problem. Ada inline ya. Inline itu apa ya? Ketidakcocokan dalam struktur masyarakat budaya kita yang cenderung dikuasai oleh teknologi itu berbasis capital. Berbasis capital artinya dia membutuhkan sebuah modal untuk memproduksi dan merawatnya. Nah, ini problem metafor ya, saya bikin metafora itu perumpamaan ya, perumpamaan sibernetik seperti di dalam gambar itu kendalanya ya. Nah, Anda bisa membayangkan hal seperti itu terjadi di dalam struktur masyarakat global ya, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi beda output yang akan muncul, akhirnya muncul yang mengatakan begini, kalau ikan lele kawinnya sama ikan lele, nggak mungkin dia kawin sama ikan paus. Kalau ayam itu kawinnya sama ayam, nggak mungkin dia sama kucing. Kalau nyamuk itu kawinnya sama nyamuk, nggak mungkin dia sama kura-kura. Nah, itu artinya apa? Dia mencari partner keseimbangan, equal ya, tidak bisa itu. Oke ya, halaman berikut. Nah, apa akibatnya dari kemungkinan nomor 2 dan nomor 3? Audit through the computer dan audit with around the computer. Around the computer, audit through the computer, dan audit with the computer. Implikasinya apa? Itu nomor A saya bikin ya. Akibat pertama, akibat struktur kelas bahasa. Bahasa dalam artian membuat bahasa rakitannya, language assembly. Tadi udah saya katakan ya. Language assembly itu adalah membuat bahasa aplikasi menjadi bahasa mesin. Nah, itu ada gambar di bawah. Nah, perbedaan struktur narasi. Struktur narasi itu ada yang disebut dengan pabula. Pabula itu rentetan bahasa buatan artificial intelligence itu. Dan plot alur aplikasi. Nah, itu
akan mempengaruhi. Ada pabula, ada plot. Plot itu alur kerja atau prosedur. Nah, saya meminjam seorang pemikir yang terkenal. Namanya Eco ya. Umberto Eco. Saya panggil aja Eco ya. Tapi kalau Anda baca Eco ya nggak apa-apa. Namanya juga orang Indonesia. Eco ya, itu Eco ya, bukan Eco ya. Jangan dibaca Eco, ntar malu kita. Aduh, ini siapa yang ngajar ya. Umberto Eco. Ini orang Italia ya. Dia mengatakan dalam struktur bahasa semiotik, coba Anda lihat ya, di mana problem audit itu. Saya kasih nomor 3 dan 5. Masalahnya di situ. Jadi kalau dia tidak sama kemampuan struktur audit through the computer atau with the computer, komputer dengan komputer. Jadi auditor dan auditi itu supaya setara. Bagaimana supaya auditor auditi supaya bisa setara? Itu dibuat oleh Umberto Eco. Saya ulang ya bacanya, Umberto Eco. Jangan dibaca Umberto Eco ya, nanti salah ya. Nanti dipikir warung Padang kali. Nah, yang pertama dia bilang sumber datanya apa? Kemudian sumber data itu kita buat transmisinya, pengirimnya. Kemudian kita buat gelombangnya, sinyalnya seperti sekarang. Ya sumbernya saya ya. Transmisinya ya ini apa ini, operator Telkomsel ya. Saya kirim lewat mana? Pakai gelombang. Nyampai di kelas ini, di Google ini. Maka ada Mbak Wati, ada Mbak Puji ya. Yang lain nggak muncul wajahnya ya. Cuma 2 ya. Mbak Puji sama Mbak Wati yang nongol ya. Maka sinyal dia diterima oleh Mbak Alda, Mbak Rina, Mbak Norita, Mbak Giani, Mas Dedi, dan lain-lain ya. Sinyal dia diterima. Saya lagi ngomong di kelas Google Meet. Saluran channelnya ya ini HP kita. Atau saya pakai laptop nih. Nah di sana sinyal penerima. Anda yang terima sekarang. Jadi kalau saya ngomong Anda nggak paham, berarti saya pengirim yang salah. Atau Anda yang salah, saya nggak tahu. Sinyal. Kemudian Anda terima. Saya bikin kuis dan forum. Nah, lalu Anda jawab replay. Nah, tujuan pembelajaran sampai enggak. Inilah Umberto Eco itu membuat sebuah model bagaimana terjadi distingsi antara auditor dan auditi. Auditi mengirim dokumen, sinyal, database. Penerima dalam hari ini auditor, yang 1 sampai 4 itu auditi yang diperiksa, nomor 5 ke bawah itu auditor dialektik. Nah, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, yang ngirim ngasih laporan keuangan ini nggak tepat, atau yang membaca nggak tepat. Ketepatan itu ditentukan oleh yang disebut dengan assembly language dalam aplikasi teknologi informasi. Baik secara logika pabula aplikasi maupun plot alur cerita. Plot alur ceritanya terbalik. Coba Anda lihat plot ya, plot atau alur. Kalau akuntansi itu dari bukti transaksi sampai laporan keuangan. Kalau audit dari laporan keuangan sampai bukti transaksi sampai konfirmasi. Itu disebut plot. Plot alur. Paham ya? Nah, karena itu Umberto Eco membuat ada 2 kemungkinan tag. Tag bahasa language dan assembly untuk menghasilkan audit with the computer. Yaitu teks tertutup dan tag terbuka. Tag tertutup, semua bahasa aplikasi kalau Anda lihat, itu poin E saya bikin. Dia menggunakan struktur kamus. Jadi bahasanya statis. Kalau Anda input salah ya nggak mau dia. Itu sama dengan Anda mau masuk mall, diminta oleh Pak Satpam untuk tunjukkan kartu vaksin Anda. Kalau Anda salah pencet ya nggak bisa. Ada nomor KTP Anda, ada nomor nama Anda. Lalu Anda klik di situ. Dia berbentuk bahasa tertutup. Sementara bisnis itu berbahasa ensiklopedia. Struktur bahasa ensiklopedia itu apa artinya?
dia terbuka, dinamis, dan bisa membuat entry baru. Maka ada keterjebakan di dalam struktur bahasa. Kita sudah menguasai teknologi dalam lama, tapi dibuat struktur baru. Lalu jadi ketinggalan zaman kita. Sama seperti teknologi HP, komputer. Baru kita sudah paham, udah ganti lagi yang baru. Jadi ada dialektik. Teknologi sulit diwujudkan dalam bidang audit. Bahkan IAP itu tidak maksimal membuat standar audit berbasis teknologi informasi. Kenapa? Karena standar akuntansi selalu menggunakan bahasa struktur tertutup, teks tertutup. Tetapi bisnis, kehidupan manusia itu menggunakan struktur terbuka, yang memungkinkan inspirasi penemuan bahasa-bahasa kebudayaan baru. Oke ya, saya lanjut. Nah, kuliah terakhir, halaman terakhir, saya akan membuat sebuah metafora ya, 2 metafora hari ini. Metafora absurd kehidupan manusia. Kita ini absurd. Absurd tuh kalau nggak ngerti ya absurd aja, nanti dicari aja. Itu ada sejarah dalam tradisi 3 atau 4 kejadian. Orang yang manusia itu di dunia ini adalah terkutuk. 1 namanya Sisyphus, 2 namanya Tantalus, 3 namanya Prometheus, yang keempat namanya Aison. Nah, baik Sisyphus, Tantalus maupun Prometheus itu adalah sejarah orang yang selalu haus dan tidak pernah mencapai tujuannya. Itulah teknologi. Teknologi itu tidak pernah tetap. Dia selalu berevolusi, selalu berubah, dan tidak pernah stabil. Maka kalau Anda lihat peraturan perpajakan, peraturan standar audit, peraturan standar akuntansi, selalu tiap 6 bulan ada standar baru. Standar akuntansi itu waktu saya kuliah dulu tipis-tipis saja. Tapi kalau sekarang bukunya itu kalau dilempar kambing mungkin mati kambing saking beratnya. Standarnya tambah berat, tambah banyak. Itu adalah gambaran daripada tragedi kemanusiaan. Absurd. Manusia itu tidak bisa dipegang. Nah, saya mau sindir malam ini ke teman-teman Anda, bukan ke saya. Saya kan dosen Anda. Mulai hari ini jangan percaya teman deh. Atau jangan pernah percaya siapapun di dunia ini. Karena orang itu pasti berubah. Nggak stabil dia. Dari tragedi ini. Anda lihat ya. Di sebelah kanan saya bikin gambar. Dari tahun 73 sampai 2020. Bagaimana perkembangan teknologi itu terus berubah, terus berkembang. Kemudian laptop, komputer. Itu juga terus berkembang dan terus berubah. Maka saya sebut di situ adalah dinamika apa yang dikatakan oleh ilmu leluhur kita Manik Moyo. Manik Moyo itu ya bahasa Jawa ya, dari budaya Jawa, Semar. Manik Moyo itu dunia ini cuma maya. Maka kita sekarang ada di dunia maya. Anda ini kan maya di sini. Nggak jelas ini karena saya nggak bisa pernah ketemu. Udah kuliah berapa kali dengan Mas Dedi. Saya cuma ini Mas Dedi ya, ini Mbak Wati ya, saya cuma lihat-lihat. Reina kadang ngomong kalau enggak ya. Dia cuma lihat begitu doang. Ini sebenarnya Dedi ini asli apa palsu? Manik Moyo dia cuma ya maya, dunia maya. Lalu muncul yang disebut dunia ini hiperrealitas. Realitas nggak ketahuan. Dampak berikutnya yang disebut oleh pemikir Jan Burdian. Anda jangan salah baca itu. Jan Burdian bacanya. Ojo keliru loh. Jan Burdian. Itu mengatakan bahwa keadaan dunia sekarang itu berada dalam realitas simbolik. Kita itu beli merek. HP itu kan beli merek, bukan beli fungsinya lagi. Tiap 6 bulan ada merek baru. Kita ini dimakan oleh drugstore disebut. Toko-toko online tuh drugstore semua. Karena menjanjikan
aplikasi baru, teknologi baru, belum 6 bulan berubah lagi. Ada lagi HP itu tiap generasi dia terus berkembang. Nah itu disebut drugstore. Bukan idealisme sebagai semua. Manusia dianggap sebagai komunitas teknologi. Apa yang dikatakan oleh Dana Haraway tadi. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau kita buka Google atau pengen nonton apa begitu, selalu yang muncul adalah sampah visual ya. Sampah visual itu artinya apa itu? Itu artinya kita itu diganggu oleh iklan. Baru klik ini aja iklan KB iki piye to. Mau buka ini iklan semua. Jadi sekarang itu kita itu terjadi sampah visual. Teror terhadap manusia. Kita terganggu. Waduh, ini baru buka ini saya mau nonton wayang ya yang ada di Mbak Google. Ini yang muncul iklan Shopee. Mbaknya aku lagi nunggu Shopee. Buset dah. Ini melulu yang lagi asik gua nonton perang Bratayuda tiba-tiba muncul iklan perempuan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi sampah visual terjadi di mana-mana ya. Ini akibat teknologi. Yang kedua, jarak sosial akibat konsumen. Penciptaan perbedaan nilai. Orang itu nggak beli barang sekarang, beli merek. Beli merek. Bukan beli barang lagi. Tidak membeli kegunaan, tapi beli nilai. Nilai itu menciptakan jarak sosial. Jadi tergantung konsumsi Anda ya. Saya pernah ikut fit and proper test di sebuah kampus yang terkenal. Kemudian saya datang duluan 1 jam sebelumnya. Lalu dengan pakaian pas-pasan ya. Kemudian naik angkutan umum saya datang ke situ. Lalu ditanya sama satpam, "Bapak mau kemana?" Mau ngantar barang ya Pak ya. Dia tidak tahu kalau saya mau ikut presentasi di situ. Iya Pak. Bapak jangan masuk ke situ, itu nanti tempat acara Pak. Jadi karena penampilan saya kayak tukang beca, orang itu nggak percaya. Tapi yang orang bawa Mercy, orang lebih percaya. Tapi tiba-tiba saya disuruh presentasi depan itu. Yang satpam sama mbaknya malu minta maaf setengah mati. Jadi orang itu lihat tampilan sekarang. Lihat bungkus. Jadi orang kaya percuma kalau orang kaya nggak bermerek. Makanya sekarang orang miskin bisa kelihatan kaya. Kalau dia bisa ngutang. Maka lakulah penjol, pinjaman online macam-macam itu. Itu karena dengan konsumsi barang berbasis teknologi, orang dianggap punya branded. Jadi sekarang itu ya ukurannya adalah bungkusnya orang, manusia itu. Ini kritik ya. Kritik Jan Burdian. Menciptakan jarak sosial. Yang nomor 4, kalau Anda lihat teknologi audit itu sulit diwujudkan. Kenapa? Terutama di negara kita berkembang. Karena nomor 4, produk teknologi diciptakan dalam waktu yang singkat. Pendek umurnya, 6 bulan Anda pakai, 6 bulan udah nggak bisa lagi dipakai ngaudit. Sama kayak HP kita. Ini udah nggak bisa lagi nih dipakai ya. Dan kalau kita lihat motor-motor itu, motor metik itu memang diciptakan umurnya 3 tahun, lebih dari 3 tahun udah nggak bisa dipakai. Diperbaiki pun nggak bisa lagi. Karena memang diciptakan umurnya pendek. Kalau enggak, produk nggak laku. Jadi basisnya lain orang ciptakan barang sekarang. Nah yang berikutnya, nomor 5, dia menciptakan kelas teknologi itu. Konsumsi simbol. Maka kelas orang utama disebut limit edition. Kita itu kalau ada produk baru udah kebagian bagi masyarakat tuh yang produk kedua ya, udah produksi kedua. Produksi pertamanya itu bagi-bagi orang terkenal, bagi orang kaya, sisanya baru bagi masyarakat. Jadi artinya apa? Teknologi pun bisa dikritik oleh Jan Burdian ya, yaitu tentang yang namanya menghapus identitas tanpa acuan atau hiperrealitas simbolik. Jadi teknologi tidak lagi dilihat sebagai fungsi, tapi dilihat dalam komunitas hipersemiotik manusia. Nah ini kritik. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya kita itu sama dengan takdir Sisyphus, Tantalus, dan Prometheus. Sisyphus itu kalau Anda lihat, waktu dia mengguling batu naik gunung,
sampai naik gunung, batunya turun lagi, akhirnya dia ngambil lagi, terus panjang hidupnya berabad-abad. Nah itu nasib Sisyphus. Sisyphus itu orang yang dikutuk oleh dewa, kemudian takdirnya ketika kita ikut teknologi sampai atas, dia mundur lagi ke belakang, bikin lagi produk baru. Nah kita seperti Sisyphus. Atau seperti Tantalus. Tantalus tuh dia hidup di dekat buah, tapi waktu dia ngambil buah hanya jarak 3 cm nggak nyampe, tapi buahnya nggak bisa dia makan, akhirnya dia mati. Mau minum, mau tunduk ke bawah, airnya udah mau nyampe mulut, airnya terus surut, nggak bisa nyampe. Itu disebut teknologi. Teknologi itu nggak pernah mencapai finalitas. Atau nasib Prometheus. Prometheus itu adalah mencuri api dari dewa untuk umat manusia, pencurian api. Api itu yang memunculkan teknologi, karena kalau nggak ada listriknya nggak jalan teknologi. Motor kita kalau nggak ada apinya nggak jalan. Jadi waktu Prometheus mencuri api dari dewa, Prometheus ini dikutuk sama dewa sama burung, dipatok hatinya seumur hidup. Waktu dipatok pagi habis, malamnya terbit matahari lagi, hatinya muncul lagi. Dipatok habis, besok pagi lagi muncul lagi edisi baru, hatinya dimakan lagi. Jadi kita ini terjebak di dalam siklus yang tiada akhir, penderitaan. Maka hidup itu apa sih? Esensi hidup kita ini adalah penderitaan. Kita ini menderita. Ya kalau ditanya kenapa Anda nikah, ya itu menciptakan penderitaan. Karena kalau Anda nikah nanti, maka uang Anda diambil anak Anda, rumah Anda diambil anak Anda, mobil Anda diambil anak Anda, bahkan nanti tanah Anda diambil anak Anda. Jadi Anda menikah sebenarnya penderitaan menurut pemikiran daripada Promethean ya. Nah saya rasa itu ya. Jadi tidak ada kesimpulan kuliah ini dan tidak ada jawaban, tetapi yang jelas saya sebagai dosen sudah memberikan pengetahuan ke Anda. Saya selalu orang yang berpikir berbeda dengan orang lain. Unik saya, memang begitu. Jadi Anda mohon maklum ya. Saya selalu berpikir di luar pakem. Karena kalau Anda di dalam pakem, ya seperti orang biasa. Jadilah orang yang berbeda. Tapi berbeda jangan ngawur ya. Berbeda ada tuntunan literaturnya, ada tujuan berpikirnya. Dan saya juga menghargai Anda, walaupun Anda jawab ngawur di situ menurut saya ya. Ya sudah saya kasih 80 kok. Ya aku juga ngerti. Daripada saya adili buat apa? Kalau saya adili itu menambah penderitaan saya seperti Sisyphus dan Tantalus. Untuk apa? Ya. Tapi saya percaya Anda pasti nanti akan berkembang lebih baik. Saya rasa itu pas 1 jam lewat 5 menit kuliah saya. Terima kasih kepada Mas Adam ya yang sudah memfasilitasi kuliah ini malam ini ya. Teman-teman juga semua sudah, terima kasih yang sudah hadir. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita akhiri ya. Sampai kuliahnya di sini ya. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada. Mbak Wati, bisa minta tolong Mbak Wati? Iya, Prof. Gimana, Prof? Kamu minta tolong ini ta? Opo jenenge? Di screenshot namanya ya. Oh, namanya Prof. Nama Ketara kasih. nama kita yang ada ya. Aku nggak iso iki. Mbak Ketara kan? Ah? Ya, Mbak Ketara kan deh. iya pokoknya di screenshot aja biar bisa